Bab 886, saatnya pergi ke laut. Di tengah sungai, keluarga Hansel. Sudah sehari sejak Sarah kembali ke sungai. Di Gunung Liu Huang, dia bertarung dengan Raja Guntur dan terluka di lengannya. Setelah kembali ke Jiangzhong, Dimitri merawatnya. Sekarang lengannya dibalut dengan kain kasa. Karena dia memiliki ki yang kuat dan kemampuan pemulihan tubuh yang kuat, luka di tangannya sekarang hampir sembuh. Dimitri juga tinggal di keluarga Hansel. Keluarga Hansel mengetahui bahwa Dimitri adalah kakek Julian dan sangat menghormatinya. Saat ini, aula keluarga Hansel. Hampir semua orang di keluarga Hansel keluar. Hanya Sarah dan Dimitri yang ada di sana. Dimitri memandang Sarah dan bertanya, "Sarah, apakah kamu punya rencana atau ide untuk pembunuhan naga berikutnya?" Mendengar ini, Sarah mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin membunuh naga itu. Dia hanya ingin menemukan Julian dan mengetahui tentang kehidupan dan kematian Julian. Namun, ini adalah kakek Julian, kakeknya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memikirkannya dan berkata, "Kakek, saya tidak punya ide. Jika Anda punya ide, Anda dapat memberitahu saya dan saya akan memberitahumu." Dimitri berpikir sejenak dan berkata, "Itulah yang saya pikirkan. Kali ini kita akan membawa orang-orang kuat ke atas tingkat ke-8. Pada saat yang sama, Anda dapat pergi ke wilayah militer untuk melihat apakah Anda dapat meminjam beberapa teknologi tinggi senjata dari King Kotake. Saya khawatir itu tidak akan berhasil." Sarah segera menolak dan berkata, "Saya tidak mengenal King Kotake, dan bagaimana saya bisa meminjam senjata berteknologi tinggi dengan santai? Ayo kita lakukan ini." Dimitri berpikir, cari Benson. Benson adalah kepala keluarga Kotake, dan King Kotake adalah murid biasa dari keluarga Kotake. King Kotake pasti akan mendengarkan Benson. Untuk membunuh naga itu, Dimitri harus memastikan tidak ada yang salah. Naga tidak sebanding dengan kura-kura. Naga itu jauh lebih kuat dari kura-kura. Kali ini dia harus pergi dengan senjata berteknologi tinggi, jika tidak seluruh pasukan akan hancur. Sarah benar-benar tidak tahu bagaimana menolak Dimitri, dan berkata, "Ketika kakek berencana berangkat, aku akan pergi mencari Benson dan bertanya." Dimitri berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita bersiap lebih banyak dan berangkat Senin depan." Sarah mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Hari ini adalah hari Rabu, dan masih ada beberapa hari tersisa Senin depan. Dimitri melanjutkan, "Ayo lakukan ini. Pertama panggil prajurit yang muncul di sungai dan adakan pertemuan mendetail." "Oke, aku akan segera mengaturnya." Sarah bangkit dan pergi. Malam. Hotel Jiangzhong. Prajurit dari seluruh dunia berkumpul di sini. Sarah berdiri di atas panggung tepat di depan, memandang para pejuang dari seluruh dunia, dan berkata, "Semuanya, kita akan pergi ke luar negeri Senin depan untuk membunuh naga. Apakah Anda punya pendapat? Jika demikian, Anda dapat mengajukannya ke depan." Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. "Apakah kamu akhirnya akan membunuh naga itu? Naga bisa membuat manusia hidup selamanya. Jika kita benar-benar membunuh naga itu, maka kita semua akan memiliki umur yang tak terbatas." Banyak orang berkomunikasi secara diam-diam. Karena tidak ada keberatan, maka sudah beres. Senin pagi berikutnya, kita akan naik kapal pesiar melaut di dermaga. Suara Sarah bergema. Juga, demi keselamatan semua orang, seluruh pasukan tidak akan dikirim kali ini. Hanya ahli alam ke-8 yang berhak pergi ke luar negeri kali ini. Tentu saja, saya tidak akan memaksanya. Jika Anda tidak ingin pergi, Anda tidak harus pergi. Sekarang, saya ingin bertanya kepada semua orang, apakah ada orang kuat dari 8 alam yang hadir yang tidak mau pergi? Mata Sarah menyapu semua orang satu per satu. Cakra dari faksi Tianshan adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, "Pergi, kenapa tidak pergi?" Mark dari keluarga Fisher juga berkata, "Saya akan pergi melihatnya juga." Das dari keluarga Stuart berkata, "Saya pasti harus pergi. Saya juga ingin melihat seperti apa rupa naga itu dan apakah sama dengan yang ada di legenda." Dubutianya, yang pernah menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di Sekte Gu, berdiri dan berkata, "Pergi." Kelvin tersenyum dan berkata, "Saya pasti harus pergi, dan saya yakin saudara Fisher belum mati. Saya harus pergi dan melihat." Maha Shaolin, Chris Wudang, Surga, dan beberapa orang kuat dari luar negeri mengutarakan pendapat mereka satu persatu. Mereka semua menyatakan kesediaannya untuk pergi ke luar negeri bersama. Akhirnya, mata Sarah tertuju pada Benson di rumah Benson berjalan menuju Benson. Benson segera berdiri. Menghadapi Sarah, dia tidak bisa menjadi sombong. Sebab, kini Sarah bukan hanya pemimpin Tianmen, tapi juga pemimpin aliansi bela diri dunia. "Pemimpin Sarah, kenapa kamu menatapku seperti ini? Jangan lihat aku seperti ini. Aku sedikit panik." Benson berdiri dan berkata tepat waktu. Sarah menghampiri Benson dan, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, "Pemimpin klan Kotake, jangan gugup, aku hanya memintamu melakukan sedikit bantuan." Benson berkata tepat pada waktunya, "Tuan klan Hansel, beritahu saya." Sarah berkata langsung, "Itu benar, naga itu sangat kuat.
Bahkan jika orang yang pergi kali ini adalah beberapa ahli top, untuk memastikan keselamatan semua orang, saya berencana membawa beberapa senjata berteknologi tinggi untuk pergi ke luar negeri, tapi ini semua senjata dikendalikan oleh di tangan negara. Saya ingin Anda maju dan meminta King Kotake beberapa senjata berteknologi tinggi yang kuat. Benson memasang ekspresi malu di wajahnya dan berkata, Sarah, bukankah kamu mempersulitku? Meskipun aku bisa memerintahkan King Kotake, dia adalah salah satu dari 5 komandan Daxia, dan dia menggunakan kekuatan senjata berteknologi tinggi. King Kotake tidak bisa melakukannya sendiri. Tidak, Anda perlu mengajukan permohonan persetujuan, dan yurisdiksi internasional atas senjata berteknologi tinggi sangat ketat pasti akan menimbulkan kejutan internasional. Ini. Sarah berhenti memperhatikan dan menatap Dimitri. Dimitri berpikir sejenak, lalu mendatangi Sarah dan berbisik, karena Benson tidak bisa mengatasinya, carilah Kevin. Baiklah, aku akan mencobanya. Sarah mengangguk. Dia adalah pemimpin aliansi sekarang, dan dia membawa orang-orang ini ke sini, jadi dia harus membawa mereka kembali dengan selamat, dan dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini hilang di luar negeri. Setelah diskusi singkat, Sarah pergi dan langsung menuju ke Istana Kekaisaran. Selama ini, Kevin tinggal di Istana Kekaisaran. Tanggal pernikahannya akan segera tiba. Selama ini, dia sedang mempersiapkan pernikahannya. Kakak ipar. Saat Sarah datang, Kevin segera memanggil dengan hormat. Kemudian, dengan sedikit kesedihan di wajahnya, dia berkata, saya juga peduli dengan bos. Sarah berhenti sebentar dan berkata, aku datang kepadamu bukan karena masalah Julian. Kakak ipar, beritahu aku. Sarah berkata, Julian pergi ke luar negeri untuk menanyakan tentang naga itu. Benar. Kevin tiba-tiba teringat sesuatu, tampak terkejut, dan bertanya, kakak ipar, kamu, apakah ingatanmu sudah pulih? Yah, aku butuh beberapa hari untuk pulih. Sarah mengangguk dan melanjutkan, Julian pergi ke laut untuk menanyakan tentang naga. Surga berkata dia dibunuh oleh orang aneh di pulau itu, tapi saya tidak percaya Julian sudah mati. Kali ini saya berencana membawa orang ke luar negeri. Pertama, karena alasan kedua membunuh naga itu adalah untuk menemukan Julian, tetapi naga itu sangat kuat. Saya membutuhkan senjata berteknologi tinggi. Bisakah Anda menggunakan hak istimewa Anda untuk membantu saya mendapatkan beberapa senjata? Ini. Kevin juga memasang ekspresi malu di wajahnya. Meskipun dia sekarang adalah panglima tertinggi, dia memiliki kekuasaan yang besar di tangannya. Namun menggunakan senjata ampuh bukanlah permainan anak-anak. Setelah memikirkannya, dia berkata, kakak ipar, saya tidak bisa menjamin bahwa saya bisa mendapatkannya. Saya hanya bisa pergi ke pensiunan raja. Meskipun dia sudah pensiun, dia masih dalam posisinya, membantu raja yang baru. Saya pikir, selama itu terkait dengan Julian, itu pada dasarnya tidak masalah. Yah, itu yang terbaik. Sarah mengangguk dengan lembut. Ngomong-ngomong, berapa lama untuk kembali? Kevin berkata, Erin dan aku masih menunggumu dan bos untuk menghadiri pernikahan. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu. Saya pikir ini sudah terlambat. Tidak apa-apa, selama bos baik-baik saja, aku pasti akan menghadiri pernikahan kakak iparku dan bos. Sarah memandang istana kaisar dan sedikit linglung. Bab 887, Raja Lanling keluar. Sarah masih ingat pertama kali dia melihat Julian. Dia masih ingat adegan ketika Julian membawanya ke kediaman kaisar untuk penyembuhan. Dia masih ingat perawatan cermat yang dilakukan Julian untuknya. Apakah masih ada hari seperti itu untuk pernikahannya? Sarah memasang ekspresi sedih di wajahnya. Surga berkata Julian sudah mati. Dia tahu bahwa Julian benar-benar mati dan dia menipu dirinya sendiri. Kakak ipar, suatu hari pasti akan datang. Saya yakin bosnya belum mati, dia masih hidup, Kevin menghiburnya. Sarah bereaksi tepat waktu, menyeka air mata yang jatuh dari sudut matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, mengenai senjata berteknologi tinggi, tolong cepat, karena saya akan melaut Senin depan. Baiklah, aku akan mengambilnya secepat mungkin. Setelah menjelaskan Kevin, Sarah pergi. Kevin, sebaliknya, segera meninggalkan Jiangzhou dan menuju Kyoto. Suatu hari kemudian, hutan belantara selatan. Di istana bawah tanah jauh di dalam pegunungan dan hutan tua. Landuo sekali lagi berkumpul dengan Raja Lanling. Ayah, selama periode ini, banyak hal besar telah terjadi di dunia luar. Dikabarkan bahwa Julian telah meninggal. Apa? Raja Lanling tiba-tiba menatap Lando. Mati. Ya. Lando berkata, ini adalah berita dari langit. Surga dan Julian pergi ke laut bersama, dan sekarang hanya surga yang kembali. Surga berkata bahwa di pulau-pulau seberang laut, ada patung seseorang yang bertahan lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Orang ini berasal dari alam ke-9 dan sangat kuat. Julian tidak tahu bagaimana dia menyinggung perasaannya dan dibunuh. Apalagi? Raja Lanling menjadi tenang dan bertanya. Lando berkata, juga, Sarah meminum darah Phoenix. Sekarang dia sangat kuat, meskipun dia belum mencapai level tangga Jiutian, dengan kekuatan darah di tubuhnya, setelah menjadi iblis, kekuatannya melampaui kekuatan itu. Tangga Jiutian dan mencapai setengah langkah.
Di tingkat 9 alam, Sarah sekarang adalah pemimpin aliansi bela diri dunia. Satu hal lagi, Senin depan, Sarah akan membawa prajurit dari seluruh dunia pergi ke luar negeri untuk membunuh naga. Mendengar ini, Raja Lanling berdiri. Dia meregangkan ototnya. Saya benar-benar tidak menyangka ada pembangkit tenaga listrik 9 alam yang tersembunyi di luar negeri. Ini menjadi semakin menarik. Saya khawatir setelah naga itu dibunuh, banyak makhluk abadi akan muncul di Daxia. Tidak akan lama sebelum itu. Banyak pembangkit tenaga listrik 9 alam akan muncul, saatnya keluar dan melakukan beberapa aktivitas. Ayah, apakah kamu akan meninggalkan gunung? Lando berkata dengan gembira di wajahnya. Raja Lanling mengangguk sedikit dan berkata, saya telah mengasingkan diri di sini selama bertahun-tahun, dan saya merasa sedikit kesepian. Saatnya untuk keluar dan bertemu dengan klan vampir yang abadi, dan bertemu Arthur. Swoosh! Lando menarik napas dalam-dalam. Saat ayahnya keluar, dunia akan terbalik. Ayahnya adalah seorang pangeran saat itu. Karena dia gagal dalam perebutan kekuasaan, dia memulai jalur seni bela diri. Meski ribuan tahun telah berlalu, hati ayahnya untuk menjadi seorang kaisar tidak pernah berubah. Saat itu, ayahnya telah menjalin jaringan dengan orang-orang terkuat di dunia dan hendak menggulingkan kaisar saat itu ketika dia tiba-tiba menyadari keberadaan Arthur. Oleh karena itu, ayahnya mulai memalsukan kematiannya ini dan jarang keluar. Sekarang ayahku telah meninggalkan gunung, dunia luar ditakdirkan untuk terbalik. Ayah, apa hal pertama yang kamu lakukan saat meninggalkan gunung? Tanya Lando. Raja Lanling tersenyum tipis dan berkata, tentu saja saya harus pergi ke luar negeri dan melihat para pejuang membunuh naga hari ini. Kenapa, ayah mau membantu mereka secara diam-diam? Tentu saja tidak, kata Raja Lanling, darah naga adalah harta karun, dan Yuan naga juga merupakan harta karun. Tujuanku adalah naga Yuan. Jika aku mendapatkan naga Yuan, keterampilanku akan lebih tinggi lagi. Kalau begitu aku akan memberi selamat pada ayahku sebelumnya. Pangeran Lanling tidak berkata apa-apa lagi, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan meninggalkan istana bawah tanah yang gelap dan lembab. Dalam sekejap mata, hari Senin telah tiba. Kevin telah bekerja keras akhir-akhir ini. Dia menemukan Raja Lama. Dengan bantuan Raja Lama, dia meyakinkan Raja baru dan beberapa tokoh penting di militer, dan memperoleh beberapa senjata berteknologi tinggi yang sangat mematikan. Senin, hari masih gelap. Di tengah sungai, di dermaga pelabuhan, sebuah kapal pesiar besar diparkir di sini. Sekelompok orang datang dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang wanita berpakaian hitam, dengan rambut hitam panjang, sosok yang luar biasa, dan kecantikan yang memukau. Dia memegang pedang hitam panjang di tangannya. Dia memiliki temperamen yang unik. Dia adalah Sarah, pemimpin aliansi bela diri dunia. Di belakang Sarah adalah Dimitri. Dimitri diikuti oleh beberapa orang yang memakai topeng dan memegang pedang panjang. Kedua, ada negara adidaya dari kelompok negara adidaya Amerika. Berikutnya adalah surga dari Sekte Tei, kaisar darah pertama dari klan darah, dan raja serigala dari klan manusia serigala. Terakhir, ada beberapa pendekar terkenal di Daxia. Suatu hari, ada Kelvin, Cakra, Mark, Dubutianya, Das, Kotake, Gu, Chris, dan Maha. Hampir semua orang yang bisa disebutkan namanya di Daxia telah tiba. Bahkan beberapa orang kuat dari 8 alam yang belum pernah muncul sebelumnya muncul untuk membunuh naga itu. Di bawah kepemimpinan Sarah, sekelompok orang menaiki kapal pesiar. Di atas baju besi kapal pesiar, berdiri seorang pria yang mengenakan pakaian perang api merah. Kulitnya sedikit lebih gelap. Ini Kevin. Kapal pesiar ini juga disediakan oleh pihak militer. Kakak ipar. Kevin berjalan menuju Sarah dan berkata, senjata-senjata itu diam-diam telah diangkut ke kapal pesiar. Setelah aku memberitahumu beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, aku akan turun dari kapal pesiar. Karena kekuatanku rendah, aku akan pergi bersamamu dan aku hanyalah umpan meriam. Kevin tidak berniat mengikuti. Ia hanya bertanggung jawab menyediakan kapal pesiar dan senjata. Sarah mengangguk. Kemudian, Kevin membawa Sarah ke gudang senjata. Kakak ipar, ini kapal pesiar militer. Meski tidak sebagus kapal induk, tapi hampir sama. Ada tentara di kapal pesiar yang ahli meluncurkan rudal dan kapal layar. Tapi kakak mertua, ini adalah tentara, bukan umpan meriam. Saya harap Anda dapat membawa mereka kembali dengan selamat. Saya akan. Sarah mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia juga berlatih di militer untuk sementara waktu. Julian juga seorang tentara. Ia juga mengetahui bahwa tuduhan tentara tersebut adalah untuk melindungi keamanan negara. Setiap orang yang kubawa bersamaku akan dibawa kembali bersamaku. Dengan jaminan Sarah, Kevin merasa lega. Setelah dia dengan hati-hati menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan Sarah, dia turun dari kapal pesiar. Kapal pesiar itu perlahan berangkat. Saat kapal pesiar berangkat, seorang pria muncul di dermaga pelabuhan. Dia tampak berusia 30-an, tetapi dia memiliki rambut putih dan tatapan mata yang berubah-ubah. Ini Raja Lanling yang datang ke sungai. Sekarang belum sepenuhnya cerah. Pada saat kapal pesiar berangkat, Raja Lanling mengedipkan tubuhnya dan terbang langsung ke kapal pesiar di kejauhan.
Dia terbang ke kapal pesiar dengan kecepatan yang sangat cepat dan kemudian bersembunyi di kapal pesiar tersebut. Dan pada saat ini, pulau-pulau di luar negeri. Julian duduk dengan bosan di bebatuan di tepi pantai. Dia telah menghabiskan beberapa waktu di pulau itu, tapi kecuali orang yang menantang Haimaru, tidak ada orang lain yang muncul. Apa yang terjadi? Sudah lama sekali. Kenapa Tuhan belum mendatangkan seseorang untuk membunuh naga itu? Julian sangat tertekan. Pada awalnya, ia juga mempelajari teknik Qian Kun dan seni bela diri lainnya. Namun, sekarang dia tidak lagi berpikir untuk belajar seni bela diri. Dia sepenuhnya fokus pada Sarah dan memikirkan keselamatan Sarah. Dia tidak tahu bahwa Sarah sekarang adalah pemimpin aliansi bela diri dunia dan sedang menuju ke luar negeri bersama orang-orang terkuat di dunia. Bab 888, tiba di tujuan. Julian menunggu lama di pulau itu, tetapi tidak ada yang datang. Sekarang, dia sedikit putus asa. Karena dia merindukan Sarah yang berada jauh di sungai. Duduk di atas batu di tepi laut, memandangi gulungan ombak laut, dengan sedikit kesedihan di wajahnya, setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan berdiri. Langit pasti akan datang. Sekalipun langit tidak datang, kakek akan datang. Manfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa naga itu. Julian mengambil langkah dan kembali ke Long Yuan. Gua tempat Ryubuchi Haimaru berada. Julian masuk. Ada tumpukan rumput liar di dalam gua. Haimaru duduk bersila di atas rumput liar, dengan cahaya aneh mengalir di sekujur tubuhnya. Ketika Julian datang, dia segera berhenti berlatih dan berdiri. Julian mengulurkan tangannya, dan kekuatan yang kuat berubah dari ujung jarinya, dan dia menulis kalimat di tanah, apakah kamu tahu di mana naga itu berada? Saya ingin melihatnya. Haimaru melirik Julian dan menulis, jangan, naga itu sangat kuat, dan kamu dan aku tidak bisa melawannya. Jika kamu mengganggu naga itu sekarang, itu akan menjadi bencana bagi kami. Apakah ini benar-benar menakutkan? Julian tidak mempercayainya. Hanya seekor binatang buas. Biarpun dia tidak bisa mengalahkannya, dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa menyelamatkan nyawanya. Sangat kuat, sangat kuat. Bowen menulis kata-kata ini dan mengabaikan Julian. Julian juga sangat tertekan. Karena Haimaru tidak memimpin, dia tidak repot-repot mencarinya. Jika dia memperingatkan naga itu dan menghadapi bahaya, dia akan mendapat masalah. Ia pun duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Sekarang, di laut, sebuah kapal pesiar besar bergerak dengan cepat. Di kapal pesiar, sebuah ruangan. Sarah, berpakaian hitam, sedang duduk bersila di tempat tidur, dengan cahaya hitam muncul dari tubuhnya, dan aura kuat memenuhi tubuhnya. Dia mengambil kesempatan ini untuk menyerap energi darah di tubuhnya. Sekarang dia telah mengambil darah unicorn, darah naga, dan darah phoenix, darahnya telah bermutasi sepenuhnya dan mengandung energi yang sangat menakutkan. Saat dia menyerapnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dalam benaknya, gambaran kematian Julian terus muncul, dan suara Julian terus meminta bantuan. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan dia berkeringat deras. Butir-butir keringat menetes di pipinya. Dia merasa jika dia melanjutkan, dia akan menjadi iblis dan kerasukan. Dia segera berhenti. Setelah mengaktifkan teknik sancing, pikiran berantakan di benaknya perlahan menghilang. Dia berdiri, menyeka keringat di wajahnya, mengambil pedang jahat sejati di sampingnya, dan berjalan keluar ruangan. Datanglah ke pelat baja di luar kapal pesiar. Berdiri di atas pelat baja, memandangi laut yang berkilauan di kejauhan, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya yang cerah. Julian, apakah kamu hidup atau mati? Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan kembali kepadaku dengan darah naga. Kamu tidak boleh mati. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah terdengar. Sarah berbalik dan melihat. Seorang wanita jangkung, berkulit putih dengan rambut panjang berwarna kastanye dan temperamen luar biasa berjalan perlahan. Alisnya seperti bulan sabit, matanya jernih dan transparan, penuh aura. Fitur wajahnya sangat indah, seperti karya seni yang diukir dengan cermat, tanpa ditemukan kekurangan. Wanita itu datang dan muncul di depan Sarah. Sarah memandangnya dengan sedikit ketidakpuasan dan berkata, apa, ada yang salah? Orang ini adalah Evelyn. Meskipun Sarah meminta agar hanya mereka yang kuat di alam ke-8 yang memenuhi syarat untuk pergi ke laut, Evelyn tetap mengikutinya karena dia juga mengkhawatirkan Julian dan memikirkan Julian. Tidak, aku hanya sedikit bosan di kamar. Aku keluar jalan-jalan. Aku tidak menyangka kamu ada di sana. Evelyn berbicara dengan lembut. Suaranya yang enak didengar, bagaikan nyanyian bebek Mandarin, membuat orang merasa bahagia baik lahir maupun batin. Dia berdiri di samping Sarah, rambut panjangnya diacak-acak oleh angin laut. Dia mengulurkan jari gioknya yang ramping dan membelai rambutnya yang panjang dan acak-acakan berwarna kastanye. Dia melihat ke kejauhan dan menghela nafas, Sarah, jangan salahkan aku. Aku tidak menyalahkanmu. Sarah tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berbicara dengan tenang. Meskipun dia tidak memiliki ekspresi, nafasnya dingin dan menjijikkan. Hush. Evelyn menghela nafas. Dia tahu bahwa Sarah menyalahkannya. Lagi pula, karena campur tangannya, banyak perubahan terjadi.
Aku tidak menyangka Julian begitu menyayangimu. Dia mencarimu selama setahun. Setelah mengetahui bahwa kamu aman tetapi kehilangan ingatannya, dia datang ke luar negeri yang luas ini agar kamu dapat menemukan keberadaan naga itu. Sekarang saya juga berharap Julian masih hidup. Aku sedikit lelah, jadi aku kembali ke kamarku untuk tidur. Sarah berbalik dan pergi. Kata-kata Evelyn, berharap Julian masih hidup, menyentuh hatinya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Saat dia berbalik, air mata kristal jatuh dari sudut matanya. Evelyn berdiri di atas pelat baja dan melihat Sarah pergi, merasa tidak bahagia di hatinya. Kapal pesiar itu bergerak cepat di laut. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Akhirnya sampai di tempat tujuan. Hanya membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk terbang, namun dibutuhkan 3 hari 3 malam untuk naik kapal pesiar. Saat ini, banyak orang berdiri di dek kapal pesiar. Pemimpinnya adalah Surga. Surga memandangi banyak pulau di depannya dan tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, ini dia, ini dia. Julian dan saya turun dari pesawat di sini sebelumnya. Pesawat berhenti di pulau di depan kami, dan kami memilih untuk melakukan sesuatu. Kapal itu pergi ke pulau tempat Long Yuan berada. Kapal pesiar itu perlahan merapat dan muncul di pantai sebuah pulau. Semua orang berkumpul. Mulailah mendiskusikan tindakan pencegahan. Sarah berkata, kapal pesiar akan tetap di sini. Tidak diperbolehkan mendekati Long Yuan kecuali benar-benar diperlukan, dan tidak diperbolehkan menggunakan senjata berteknologi tinggi yang sangat mematikan. Yang lain memilih untuk naik perahu dengan kapal pesiar ke Long Yuan. Apakah kamu punya pendapat? Sarah memandang semua orang. Tidak. Semua orang berbicara serempak. Sangat bagus. Sarah berkata, saya berharap ketika saatnya tiba, semua orang akan bekerja sama untuk membunuh naga itu. Sedangkan untuk membunuh Ratu Naga, semua yang ada di naga akan dibagi rata oleh semua orang, daripada mencoba merebut ramuan dalam kura-kura seperti itu. Kura-kura itu. Tidak ada yang berbicara. Sebaiknya kita membaginya secara merata. Jika tidak bisa dibagi rata, maka pada akhirnya semua orang harus mengandalkan kemampuannya masing-masing. Setelah berdiskusi singkat, semua orang mulai naik perahu dengan kapal pesiar menuju pulau tempat Long Yuan berada. Perahu-perahu ini tidak besar. Setiap perahu dapat menampung 3 atau 4 orang. Sarah dan Dimitri berada di atas perahu. Dalam perjalanan ke tempat Long Yuan berada. Dimitri berkata, Sarah, kamu terlalu naif. Meskipun mereka mendengarkanmu sekarang, setelah Ratu Naga terbunuh, demi darah naga dan harta di tubuh naga, semua orang pasti akan mengambil tindakan, dan pasti akan ada pertarungan yang sengit. Sarah mengetahui hal ini. Namun, dia membawa orang-orangnya. Tidak peduli apa, dia harus mengambilnya kembali dengan selamat. Dia memandang Dimitri, dengan sedikit permohonan di wajahnya, dan berkata, Kakek, saya mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi saya harap Anda tidak mengambil tindakan terhadap orang lain demi kepentingan harta karun pada naga itu. Bab 889, Pertemuan. Sarah tahu bahwa para pejuang yang datang ke pulau itu semuanya memiliki niat jahat, dan mereka semua ingin mengambil darah naga dan harta di tubuh naga sebagai milik mereka. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Yang dia inginkan adalah membawa kembali orang sebanyak yang dia bawa ke sini. Jika segala sesuatunya benar-benar di luar kemampuannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dimitri memandang Sarah dan tidak tahan melihat penampilannya yang menyedihkan. Dia menghela nafas, hei, Sarah, kamu masih terlalu muda. Jika orang lain tidak mengatakan apa-apa, kamu hanya berbicara tentang surga dan Raja Guntur. Apakah kamu pikir mereka akan benar-benar mendengarkanmu? Alasan mengapa mereka mendengarkanmu sekarang hanya untuk membantai orang lain. Hanya seekor naga. Setelah naga itu terbunuh, mereka akan mengambil tindakan. Mendengar ini, Sarah terdiam. Sekarang, dia tidak ingin peduli lagi dengan dunia seni bela diri kuno. Dia hanya perlu memastikan bahwa para prajurit di kapal pesiar dapat kembali dengan selamat dan hidup. Adapun bagaimana para prajurit kuno ini akan bertarung demi darah naga, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak banyak bicara lagi. Perahu itu bergerak cepat. Saat ini, di pulau itu, Julian duduk di atas batu di tepi laut, memegang sepotong rumput di mulutnya dan mengamati ombak yang bergulung. Saat dia melihat kapal muncul di kejauhan, lebih dari satu, dan dia berdiri dengan penuh semangat. Di sini, akhirnya di sini. Setelah bersemangat, dia menjadi tenang. Karena dia tidak tahu siapa yang ada di kapal itu. Dia tidak tahu apakah dia bisa membunuh naga itu kali ini, atau seberapa sengit pertempuran yang akan terjadi setelah membunuh naga itu. Dia dengan cepat berbalik. Menemukan Namimaru. Tertulis di tanah, seseorang datang, dan jumlahnya banyak. Mereka seharusnya ada di sini untuk membunuh naga itu. Kita harus bersembunyi dulu. Melihat apa yang ditulis Julian, Hamaru segera berdiri dan menulis di tanah, benarkah? Ya, itu benar sekali. Haimaru tidak tinggal lama, berbalik dan pergi. Julian mengikuti di belakang. Keduanya bersembunyi terlebih dahulu sebelum semua orang pergi ke pulau itu. Tak lama kemudian, kapal itu merapat. Semua orang turun dari kapal satu demi satu. Begitu Sarah turun dari kapal, dia melihat sekeliling.
Disinilah surga merekam videonya, dan Julian mendarat di laut di depan. Dia berbalik dan melihat ke langit di belakangnya dan bertanya, di mana kamu bertemu pria berbulu itu? Itu ada di jurang naga di pegunungan di depan. Surga menunjuk ke depan. Sarah berbalik dan pergi. Dimitri dengan cepat melangkah keluar, muncul di depannya, menghalangi jalannya, dan berkata, Sarah, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh semua orang? Aku akan mencari Julian. Aku akan mencari pria berbulu itu. Aku akan menanyainya. Sarah meraung. Dia datang ke sini bukan untuk membunuh naga itu, tetapi untuk menemukan Julian. Dimitri menasihati, Sarah, jangan cemas dulu. Sekarang kamu di sini, kamu harus mengajukan beberapa pertanyaan. Tetapi jika kamu pergi ke sana dengan gegabah, kamu hanya akan mengganggu ular itu. Bahkan Julian bukanlah tandingannya. Orang ini pasti alam ke-9, kita harus membuat rencana. Saya tidak takut. Sarah berbicara dengan keras. Saat ini, dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dalam pikirannya, hanya ada Julian. Dia mengambil pedang jahat sejati dan bergegas maju dengan cepat. Gadis ini, Dimitri tampak tidak berdaya dan mengikuti. Tidak ada yang khawatir tentang 9 alam. 9 alam saja bukanlah apa-apa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan. Para ahli top dunia berkumpul di sini. Jika kita pergi bersama, belum lagi 9 alam, bahkan 2 di antaranya bisa dihancurkan. Sarah bergerak maju dengan cepat dan segera muncul di Long Yuan. Surga mengikutinya dan menunjukkan jalannya. Namun setelah masuk ke dalam jurang, tidak ada seorang pun yang terlihat. Mereka mencari di sekitar jurang tetapi tidak menemukan siapapun. Saat ini, di tebing. Julian dan Haimaru berdiri di atas batu di tebing, memandang orang-orang yang mencari mereka di bawah. Ah! Julian melihat Sarah. Melihat Sarah yang memimpin tim, dia tampak bingung dan bergumam, apa yang terjadi? Bagaimana bisa Sarah? Bukankah Sarah kehilangan ingatannya? Bukankah dia kehilangan keahliannya? Mengapa dia datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Melihat Sarah, Julian akhirnya tidak tahan lagi. Dengan sekejap tubuhnya, dia dengan cepat melompat dari tebing dan muncul di dasar jurang. Di jurang naga. Sarah sedang mencarinya, tetapi setelah mencari ke seluruh Long Yuan, dia tidak dapat menemukan orang aneh atau Julian. Dia sedikit cemas dan berteriak, Julian, kamu di mana? Keluar, keluar untuk menemuiku. Wow. Dia menjerit dan menangis. Ah! Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Sarah tercengang saat mendengar suara yang familiar namun asing ini. Dia berbalik dan melihat. Sosok yang familiar namun asing muncul di belakangnya. Dia mengira dia salah melihatnya dan terus menggosok matanya. Sosok yang familiar namun asing itu semakin dekat. Sarah, benarkah itu kamu? Julian. Sarah tersedak, air mata mengalir dari sudut matanya. Terlepas dari citranya, dia bergegas menuju Julian dan bergegas ke pelukannya. Wow, ini benar-benar kamu, Julian. Ini benar-benar kamu, bagus, kamu masih hidup. Julian juga memeluk Sarah. Dengan ekspresi terkejut dan terkejut, dia bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak kehilangan ingatanmu? Bagaimana kamu memulihkan ingatanmu? Mengapa kamu ikut dengan mereka? Sarah menelan ludahnya dalam waktu lama sebelum melepaskan diri dari pelukan Julian. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia sedikit malu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Saat ini, mata banyak orang tertuju pada surga. Surga tampak tertekan dan berkata, apa yang kamu lihat saya lakukan? Bagaimana saya tahu dia masih hidup? Saya melihatnya dilempar ke laut dengan mata kepala sendiri. Saya pikir dia sudah mati. Sarah, sebaliknya, menceritakan apa yang terjadi setelah Julian pergi. Apa? Julian terkejut. Apakah kamu sudah mengambil darah unicorn, darah naga, dan darah phoenix? Ya. Sarah berkata sambil tersenyum main-main, menurut teori, saya sekarang adalah makhluk abadi, dengan umur yang tidak ada habisnya. Pangeran Lanling akan memberimu darah Phoenix, dan Arthur akan memberimu darah unicorn. Julian terkejut. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi setelah dia pergi. Yang lain tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Sarah. Arthur yang abadi. Bukan begitu. Bukankah ini terlalu tersembunyi? Sungguh luar biasa Raja Lanling masih hidup. Semua orang terkejut. Apa yang dikatakan Sarah menumbangkan imajinasi mereka dan melampaui kesadaran mereka. Sarah menganggukkan kepala kecilnya dengan serius dan berkata, apa yang saya katakan semuanya benar. Saya telah pulih sepenuhnya sekarang. Darah saya telah bermutasi dan kemampuan generasi saya telah dipulihkan. Terlebih lagi, saya sekarang sangat kuat. Tapi dia adalah pemimpinnya dari aliansi bela diri dunia. Sarah sepertinya sedang pamer. Julian dengan lembut mengusap kepala kecil Sarah dan berkata sambil tersenyum, akan baik jika kamu pulih. Setelah kita kembali, kita akan menemukan tempat terpencil dan tidak pernah peduli dengan hal-hal di luar. Ya baiklah. Sarah tersenyum, memperlihatkan 2 baris gigi putih. Saudara Fisher. Kelvin menghampiri,
menepuk bahu Julian, dan berkata sambil tersenyum, saya tahu kamu cukup beruntung memiliki takdir yang besar, dan tidak mudah bagimu untuk mati. Melihat kamu masih hidup dan sehat, saya merasa lega. Bab 890, Keberadaan Naga. Saat Kelvin berdiri untuk menyapa, beberapa orang yang mengenal Julian dan mereka yang tidak mengenal Julian semuanya berdiri dan menyapa Julian. Karena Julian telah menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan ketika dia menjadi vampir di luar negeri. Selain itu, Sarah kini telah mendapatkan kembali kekuatannya. Kedua pasangan ini sangat kuat. Tidak ada yang bisa macam-macam dengan kedua orang ini. Menyapa Julian dan menjadi wajah yang familiar hanya memiliki kelebihan dan tidak ada kekurangan. Kakek. Julian juga melihat Dimitri dan berseru. Dimitri mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, selama semuanya baik-baik saja, hidup lebih penting dari apapun. Julian memandang Sarah dan bertanya, apakah kamu di sini untuk membunuh naga kali ini? Sarah mengangguk dan berkata, itu untuk membunuh naga. Darah naga dapat membuat manusia hidup selamanya. Demi umur panjang, para pejuang dari seluruh dunia berkumpul bersama. Kali ini kita bersiap dengan baik dan membawa semangat tinggi senjata teknologi. Jika kita bukan lawan sang naga, maka gunakan saja senjata penghancur. Sekarang, Julian masih hidup. Sarah ingin membunuh naga itu. Karena dia sekarang adalah makhluk abadi. Mereka semua memiliki umur setidaknya 1000 tahun. Dan Julian masih seorang pejuang. Sekalipun seorang pejuang memiliki umur yang panjang, hidup 200 tahun dianggap sangat baik. Meskipun 9 alam disebut alam abadi, ada terlalu sedikit orang di alam ini, dan mereka yang memasuki alam ini telah menerima darah binatang yang membawa keberuntungan. Apakah itu keabadian yang dibawa oleh darah binatang keberuntungan atau keabadian yang dibawa oleh 9 alam, tidak ada yang tahu. Agar bisa bersama Julian selamanya, Sarah memutuskan untuk membunuh naga itu dan menjadikan Julian abadi. Julian melirik semua orang. Banyak dari orang-orang ini adalah wajah-wajah yang familiar, dan hanya sedikit yang tidak dia kenali. Namun, dia tahu bahwa mereka yang berani datang ke sini untuk membunuh naga sangatlah kuat, setidaknya di alam ke-8 atau lebih. Suamiku, tahukah kamu di mana naga itu berada? Sarah bertanya. Aku hanya tahu bahwa memang ada naga di pulau ini. Adapun di mana naga itu berada, aku masih belum tahu betul. Julian menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah Haimaru mengikuti, tapi tidak ada jejak Haimaru. Entahlah, ada yang tahu, tunggu sebentar, aku akan mencarinya. Julian pergi. Dia menemukan Haimaru di tebing di atas Long Yuan. Haimaru duduk di atas batu, merasa tertekan. Julian berjalan mendekat dan menulis di tanah, ada apa? Haimaru bereaksi dan berkata, bukan apa-apa, hanya menghela nafas sedikit. Saya telah tinggal di sini sendirian selama bertahun-tahun, dan sekarang begitu banyak orang datang ke pulau ini, saya merasa sedikit tidak nyaman dan tidak ingin bertemu orang luar. Saat ini, suasana hati Haimaru sangat rumit. Dia tahu ada orang luar yang datang dan dia bisa pergi. Tapi bagaimana setelah pergi? Dia bingung tentang masa depan. Julian menulis di tanah, mereka di sini untuk membunuh naga itu. Mereka telah mempersiapkan diri dengan baik kali ini dan mereka pasti akan mampu membunuh naga itu. Sebaiknya Anda memberitahu saya keberadaan naga itu. Bagaimana mungkin Haimaru tidak tahu bahwa orang-orang ini ada di sini demi naga? Saat itu, dia juga datang ke sini untuk mencari naga. Namun seluruh pasukannya musnah. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Haimaru menulis beberapa kata di tanah. Lalu berdiri. Di bawah kepemimpinan Julian, mereka sekali lagi bertemu dengan Sarah dan lainnya. Semua orang tampak waspada saat melihat orang aneh berbulu ini. Terutama surga yang mundur beberapa langkah. Dia telah melihat teror pria ini. Bahkan Julian dipukuli hingga dia tidak dapat melawan. Jika orang aneh ini mengambil tindakan sekarang, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Julian berkata tepat waktu, kamu tidak harus seperti ini, Haimaru sangat baik, hanya karena dia telah menyerap sedikit darah naga, dia tidak dapat dirangsang, jika tidak dia akan kerasukan. Dia tahu di mana naga itu berada. Setelah mendengar naga itu, ekspresi semua orang dipenuhi dengan antusiasme. Haimaru tidak mengatakan apapun. Karena dia tidak berbicara bahasa Daxia, meskipun dia berbicara, tidak ada yang bisa memahaminya. Dia berbalik dan pergi. Namun, tidak ada yang berani mengikutinya. Julian berkata tepat pada waktunya, ayo pergi, ikuti dia, dan kamu dapat menemukan naga itu. Baru kemudian semua orang mengikuti. Di bawah kepemimpinan Haimaru, semua orang berjalan menuju kedalaman Long Yuan. Segera, mereka mencapai tepi laut, dengan selat di depan mereka. Namimaru menunjuk ke selat di depan dan menulis beberapa karakter kuno di tanah. Naga itu tinggal di selat di depan. Banyak juga orang yang hadir yang mengenali teks-teks kuno ribuan tahun yang lalu. Setelah melihat kata-kata yang ditulis oleh Haimaru, mereka semua menjadi bersemangat. Raja Petir segera berkata, sekarang kita sudah tahu keberadaan naga itu, tunggu apa lagi? Aku akan pergi dan menarik naga itu keluar. Ayo pergi bersama. Aku tidak percaya binatang ini bisa menentang surga. Raja Guntur berkata dan hendak bergegas ke selat.
Dimitri mengelak, muncul di depannya, menghalangi jalannya, dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin mati, jangan menyeret semua orang ke bawah. Raja Guntur melotot dan mengutuk, apa katamu? Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tidak normal, dengan bau mesiu memenuhi udara. Sarah datang tepat waktu untuk memuluskan segalanya dan berkata, jangan impulsif, mari kita diskusikan dulu. Raja Guntur kemudian berkata, kali ini saya akan memberikan wajah kepada pemimpin aliansi. Harap lebih berhati-hati saat Anda berbicara lagi, jika tidak saya akan mencabik-cabik Anda dalam beberapa menit. Dimitri tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Semua orang mulai berkumpul untuk mendiskusikan cara menarik naga dan cara membunuhnya. Bagian paling belakang. Lina bertanya dengan suara rendah, Kapten, Anda bukan orang yang gegabah. Apa yang terjadi kali ini? Oh. Raja Guntur tersenyum tipis dan berkata dengan suara rendah, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh jika kamu tidak pamer? Saat dia berbicara, sedikit depresi muncul di ekspresinya. Tunggu, jangan gunakan seluruh kekuatanmu, pertahankan kekuatanmu sebanyak mungkin, dan setelah membunuh naga itu, hancurkan semua orang. Dengan cara ini, darah naga akan menjadi milik kita. Dengan cara ini, kita akan menjadi abadi, dan kita akan mengambil keputusan akhir dalam aturan dunia di masa depan. Ya. Lina dan negara adidaya lainnya mengangguk. Julian dan yang lainnya sedang berdiskusi. Semua orang merekomendasikan Sarah untuk menarik naga itu keluar karena Sarah adalah pemimpin aliansi. Sarah hampir setuju, tetapi Julian menarik Sarah ke belakangnya tepat waktu. Dia berdiri dan berkata, sebaiknya aku pergi. Baiklah. Jika Julian pergi, kita semua dapat yakin bahwa kekuatannya tidak kalah dengan pemimpin aliansi Hansel. Semua orang mengangguk setuju. Kelvin mengingatkan, Saudara Visser, berhati-hatilah. Surga dari Sekte Tei juga berkata, hati-hati, ini naga. Kita semua mungkin tidak bisa membunuhnya jika kita semua menyerang bersama-sama. Dimitri juga mengingatkan, jika tidak berhasil, jangan pamer. Julian mengangguk, baiklah, saya akan berhati-hati. Karena itu, dia pergi dan menuju selat di depan. Setelah sampai di selat, dia berdiri di atas laut, lalu menyelam, tenggelam ke laut, dan menghilang dari pandangan semua orang. Dia terus menyelam. Selat itu tidak berdasar. Dia menyelam sejauh 1000 meter tetapi masih belum mencapai dasar. Terus menyelam. Ketika dia mencapai ketinggian sekitar 3000 meter, dia melihat beberapa batu besar. Dia mulai mencarinya, dan segera dia melihat sebuah gua. Gua itu sangat besar, lebarnya puluhan meter dan tingginya ratusan meter. Dia berpikir dalam benaknya. Menurut cerita Haimaru, naga itu kemungkinan besar bersembunyi di dalam gua di selat. Dia mendekat dengan hati-hati, muncul di pintu masuk gua, dan tiba-tiba mengeluarkan pedang naga pertama dan mengayunkannya dengan santai. Energi pedang yang mengerikan memenuhi dasar air, menyebabkan tsunami. Aduh! Pada saat ini, sepertinya ada auman naga. Julian hanya melihat di dalam gua di depan, air laut bergulung-gulung. Saat air laut bergulung, sepertinya seseorang yang besar telah terbangun. Bersambung.